Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadila dari Prodi Biologi kelas B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tentang hasil review struktur reproduksi tumbuhan. Materi pertama yakni reproduksi dan asal sporofit. Reproduksi pada tumbuhan tingkat tinggi relatif kompleks melibatkan siklus hidup yang terdiri dari dua fase, yakni fase sporofit diploid dan fase gametofit haploid, terdiri dari apa yang disebut dengan fase pergantian generasi. Tubuh menonjol dari pohon Angiospermae, semak, tanaman keras, dan semusim, serta dari Gymnospermae, pakis, dan Lycophytes adalah sporofit. Telah berkembang dari sel telur yang telah dibuahi atau yang disebut dengan zigot. Gamet yang menyatu untuk membentuk zigot diproduksi oleh gametofit, tubuh tumbuhan yang sangat kecil bersifat parasit pada sporofit pada tumbuhan berbiji, tetapi agak lebih besar dan hidup bebas pada pteridofit. Siklus hidup tumbuhan vaskular dapat diringkas sebagai berikut. Sporofit menghasilkan sel khusus yang disebut sporosit yang menjalani produksi meiosis sporal haploid. Spora berkecambah untuk membentuk gametofit, di dalamnya gamet diproduksi. Kemudian gamet berfusi untuk membentuk zigot diploid dari mana embrio atau sporofit muda berkembang. Pada kebanyakan pteridofit, spora hanya satu ukuran diproduksi. Tanaman jenis ini dideskripsikan sebagai makhluk homospora. Setiap spora memiliki potensi untuk berkembang menjadi gametofit yang menghasilkan sel telur dan sperma. Sebaliknya, sporofit dari beberapa pteridofit dan semua tumbuhan berbiji menghasilkan spora dua ukuran dengan potensi berbeda yang disebut mikrospora dan megaspora. Tanaman ini demikian disebut dengan heterospora. Mikrospora berkembang menjadi gametofit yang menghasilkan sperma, dan megaspora berkembang menjadi gametofit yang menghasilkan sel telur. Kemudian reproduksi pada Gymnospermae. Meskipun reproduksi pada Gymnospermae dan Angiospermae pada dasarnya sama, terdapat beberapa perbedaan utama, termasuk lokasi pada sporofit ovula yang mengandung megasporangia, di mana megaspora dan akhirnya sel telur diproduksi, dan lokasi dari mikrosporangia, di mana mikrospora dan akhirnya butiran serbuk sari dan sperma berkembang. Perbedaan signifikan lainnya adalah kompleksitas gametofit, mekanisme penyerbukan dan pembuahan, dan nutrisi embrio yang sedang berkembang. Secara umum, struktur yang terlibat dalam reproduksi Angiospermae yang terdapat di bunga jauh berkurang dibandingkan dengan yang ada di Gymnospermae. Ovula dan mikrosporangia dari Gymnospermae yang masih ada diproduksi pada betina atau megasporangiat dan jantan mikrosporangiat, kerucut atau strobili masing-masing, yang dapat dilihat pada gambar 18.1 A dan B. Nah, di mana pada gambar 18.1 ini, betina dan jantan kerucut dari pinus masing-masing tempat perkembangan ovula dan mikrosporangia, di mana A menunjukkan kerucut megasporangiat dari pinus tempat ovula diproduksi, dan B kerucut mikrosporangiat dari pinus di mana mikrosporangia diproduksi. Kemudian reproduksi pada Angiospermae. Bunga adalah tempat reproduksi seksual di Angiospermae. Meskipun terdiri dari lebih sedikit bagian komponen daripada kerucut, kebanyakan Gymnospermae, bagian tersebut biasanya dikelompokkan dalam lingkaran atau spiral dangkal lebih terspesialisasi tinggi, dan masing-masing telah berevolusi dengan fungsi tertentu, misalnya sepal, dan lingkaran paling bawah dari bagian mulut adalah komponen bunga yang paling mirip daun. Di banyak bunga, mereka berwarna hijau dan berfotosintesis. Kemudian atau dista. Dista adalah kelopak secara kolektif disebut daun mahkota, yang dengan kelopak terdiri dari perian. Kelopak biasanya tidak berfotosintesis, sering mengandung pigmen berwarna cerah, dan terkadang memiliki bentuk khusus yang menarik penyerbuk. Benang sari, biasanya tapi tidak selalu panjang dan ramping, yang diakhiri dengan antera yang mengandung biasanya 4 mikrosporangia. Nah, fungsi utamanya adalah produksi butiran serbuk sari, yang setelah perkecambahan menghasilkan tabung serbuk sari, masing-masing berisi 2 sel sperma. Kemudian lingkaran terminal bunga bagian mulut terdiri dari karpel, terdiri dari indung telur yang mengandung ovula yang akhirnya berkembang menjadi biji, dan gaya, kurang dalam beberapa taksa, ekstensi apikal ovarium yang biasanya ramping diakhiri oleh stigma. Stigma adalah reseptor serbuk sari dan struktur tempat serbuk sari berkecambah.
Karpel tunggal disebut putik sederhana, sedangkan karpel menyatu terdiri dari putik majemuk. Sebagai struktur di masa reproduksi terjadi pada Alniospermae. Gambar 18.6a menunjukkan bunga dari Helleborus. Spesimen ini telah dibedah untuk menunjukkan komponen bunga yang terpisah. Kemudian pada gambar 18.7a dapat kita lihat kompleks dari putik Alyssum. Pada gambar 18.12, diagram mewakili tahapan dalam pengembangan megagametofit masuk lilium. Selanjutnya, perkembangan benih pada Angiospermae. Pada sebagian besar taksa dikotil, setelah pembuahan ganda, endosperma memulai perkembangannya relatif cepat, dengan banyak divisi free nuklear. Seiring perkembangan berlanjut, domain nuklear didefinisikan oleh sistem mikrotubulus yang menandai situs pembentukan dinding sel awal. Setelah selesai pembentukan dinding, endosperm menjadi jaringan seluler, menutupi embrio yang sedang berkembang, dan menjadi sumber nutrisi langsungnya. Ovula dan kantung embrio bertambah besar secara bersamaan selama periode ini. Pembagian pertama zigot biasanya melintang, tetapi terkadang miring menghasilkan sel apikal dan basal. Sel basal biasanya relatif besar dan sangat vakuol. Keturunannya menimbulkan suspensor yang melekat pada ujung mikropilar kantung embrio. Suspensor dianggap berfungsi terutama sebagai saluran untuk translokasi nutrisi dari jaringan sekitarnya ke embrio yang sedang berkembang. Sel yang berasal dari pembelahan sel apikal dan keturunannya membentuk massa globular yang sangat kecil, sel sitoplasma dan meristematik padat yang disebut sel proembrio. Seiring perkembangan proembrio berlanjut, ia membesar dan memanjang. Pada saat yang sama, protoderm dan meristem dasar berdiferensiasi dan daerah perifer yang akan menjadi korteks dibatasi. Daerah pusat berdiferensiasi sebagai jaringan provaskular dan akhirnya meluas ke kotiledon. Kotiledon primordia berkembang di kedua sisi ujung distal proembrio berbentuk kubah yang dengan sitokinesis lanjutan menjadi meluas dan dalam beberapa taksa berbentuk hati. Daerah apikal yang tidak berdiferensiasi antara kotiledon primordia menjadi meristem apikal dari tunas yang baru jadi, dan daerah serupa tepat di atas suspensor berdiferensiasi sebagai meristem apikal dari akar yang baru jadi. Seiring dengan peningkatan ukuran embrio, endosperm mengecil volumenya, dibanyak dikotil yang pada akhirnya digunakan sepenuhnya oleh embrio yang sedang tumbuh yang mengisi kantong embrio. Pada gambar 18.14a dapat kita lihat yakni stigma Sminium perfoliatum. Kemudian pada gambar 18.15 dapat kita lihat bagian ovula dari Capsella bursa pastoris menggambarkan perkembangan embrio dan endosperma. Selanjutnya, perkembangan buah dan peran buah dalam penyebaran benih. Karena biji terkadang dalam buah-buahan, cara utama penyebarannya adalah distribusi buah-buahan. Buah adalah ovarium yang matang dan semua bagian bunga mulut yang menempel seperti wadah, kelopak, atau braks. Buah sederhana adalah karpel yang terdiri dari satu karpel atau beberapa karpel yang menyatu tanpa bagian mulut yang melekat. Contohnya adalah kacang, tomat, dan persik. Buah seperti itu berkembang dari hipogeni bunga di mana ovarium lebih unggul. Sebuah buah agregat adalah bunga yang terdiri dari beberapa atau banyak karpel bunga tunggal seperti stroberi atau raspberry. Selain itu, jika buah-buahan ini terdiri dari bunga bagian mulut selain karpel yang disebutnya buah aksesori. Misalnya, apel adalah buah aksesori sederhana karena berkembang dari ovarium inferior yang tertutup oleh wadah yang menjadi bagian dari buah yang matang. Mulberry adalah buah aksesori ganda karena selain ovarium dari banyak bunga, ia juga terdiri dari perian dan wadah bunga-bunga ini. Penyebaran benih seringkali merupakan hasil dari kandungannya dalam buah-buahan yang didistribusikan dengan berbagai cara. Buah berdaging biasanya dimakan oleh hewan dan bijinya lolos tanpa cedera melalui saluran pencernaan disperser. Beberapa buah tiba-tiba pecah, biji tersebar agak jauh dari tanaman induk, yang lainnya seperti Kenes dari komposit berbuah papus dan samaras bercabang dari maples tersebar dalam angin seperti beberapa buah yang sangat kecil. Buah-buah juga dapat disebarkan oleh air, misalnya kelapa. Setelah dilepaskan dari buah yang kering dan pecah, banyak biji juga memiliki modifikasi seperti sayap, lampiran seperti papus, dan bulu yang luas, misalnya biji kapas, yang memfasilitasi penyebaran angin.
Benih yang dapat lewat secara utuh melalui sistem pencernaan hewan disebarkan migrasi hewan. Beberapa biji setelah terkena air melepaskan zat lengket seperti lendir. Keterikatan benih semacam itu pada bulu hewan menyebabkan penyebarannya. Benih dari beberapa tanaman, misalnya anggrek, sangat ringan dan kecil sehingga tersebar dengan angin. Selanjutnya, perkecambahan benih dan perkembangan bibit. Setelah distribusi benih dan periode dormansi panjang yang bervariasi dalam taksa yang berbeda, perkecambahan benih terjadi ketika kondisinya mendukung. Kulit benih pelindung mengandung inhibitor yang mencegah perkecambahan selama kondisi yang tidak menguntungkan untuk pertumbuhan bibit. Kulit biji juga biasanya kedap air karena ditutupi oleh kutikula yang tebal. Ketika impermeabilitas dihilangkan dengan paparan unsur-unsur oleh aktivitas bakteri atau jamur, atau dilewatkan melalui saluran pencernaan hewan, air diserap, inhibitor dinetralkan, dan oksigen memasuki benih, sporofit muda melanjutkan pertumbuhannya dan perkecambahan terjadi. Selama perkecambahan, sporofit muda melalui transisi dari ketergantungan pada induknya menjadi keberadaan sebagai entitas independen. Pada awal proses perkecambahan, sporofit muda terutama terdiri dari daerah tematik, protoderm, meristem dasar, dan jaringan provaskuler, serta meristem apikal dari epikotil dan hipokotil. Jika kotiledon telah menjadi organ penyimpan, biasanya kotiledon tidak lagi mengandung jaringan meristematik. Jika mereka tetap tipis dan menjadi fotosintesis setelah perkecambahan, mereka biasanya mempertahankan potensi meristematiknya. Kita lanjut ke morfogenesis bunga. Perkembangan bunga telah menarik minat dan energi banyak ahli botani. Meskipun bentuk bunga sangat beragam, ciri-ciri morfologi tertentu adalah umum pada banyak taksa, misalnya variasi jumlah bagian lisan. Bunganya adalah hipogeni atau epigeni, yaitu bunga bagian mulut seperti sepal dan kelopak bunga menempel di bawah ovarium atau di atasnya. Lingkaran organ bebas atau menyatu dengan yang lain, dan bunga simetris radial atau zygomorphic, yaitu simetris bilateral. Dapat dilihat pada gambar 18.17 di mana diagram dari bunga yang menunjukkan keragaman bentuk. Interaksi serbuk sari dengan putik. Sifat dari permukaan stigmatik halus atau papilat, basah atau kering penting dalam proses penyerbukan. Permukaan stigmatik basah ditutupi oleh eksudat disekresekan secara granulokrin, yaitu dengan fusi vesikel Golgi dan atau retikulum endoplasma dengan membran plasma sel stigmatik. Dalam famili seperti Solanaceae dan Leguminosa, permukaan basah memfasilitasi adhesi butiran serbuk sari dan dikenal dapat menerima serbuk sari pada banyak spesies. Dalam keluarga seperti Graminae dan Brasisiaceae dicirikan oleh permukaan stigmatik kering. Adhesi serbuk sari dikendalikan oleh interaksi antara lapisan serbuk sari dan permukaan stigmatik. Pada saat terjadi kontak dengan permukaan stigmatik, sebagian besar serbuk sari mengalami dehidrasi tinggi dan harus terhidrasi untuk berkecambah. Eksudat pada permukaan stigma basah memfasilitasi hidrasi serbuk sari serta adhesi dan perkecambahan. Pada stigma kering seperti pada Brasisia oleracea, Eleman dan Liskinson telah menunjukkan bahwa lapisan butiran serbuk sari pada stigma reseptif berinteraksi dengan sel permukaan stigmatik subtending yang menimbulkan perluasan lapisan dinding luarnya dan pelonggaran matriks dinding. Selanjutnya, ketidakcocokan diri. Dua jenis ketidakcocokan serbuk sari telah mengembangkan inang Neospermae. Serbuk sari dari spesies yang berbeda dapat ditolak karena terlalu berbeda dengan spesies penerima, sedangkan serbuk sari dari tanaman yang sama atau dari spesies yang sama dapat ditolak karena secara genetik terlalu mirip dengan penerima. Mekanisme yang disebut sebagai ketidakcocokan diri. Ketidakcocokan diri yang memaksa penyerbukan silang dan pembuahan adalah penting karena menghasilkan pemeliharaan tingkat heterozigositas yang tinggi pada suatu spesies dan mencegah efek merusak pada keturunan yang seringkali diakibatkan oleh seleksi. Di sisi lain, beberapa taksa secara teratur melakukan penyerbukan sendiri dan pemupukan sendiri. Selanjutnya, kita beralih ke hasil review buku yang ditulis oleh Brian G. Bowes pada tahun 1995 dengan materi reproduksi seksual. Yang pertama, fitur umum bunga. Sebagian besar bunga mengandung organ kelamin jantan dan betina, tetapi beberapa bunga tidak dan dapat terjadi pada tanaman yang sama atau individu separale. Bunga magnolia menggambarkan fitur umum dikotiledon.
Bagian atas memanjang wadah atau sumbu bunga ditutupi oleh jumlah betina yang disusun secara spiral dan terpisah, yang secara kolektif merupakan Gynoecium apokalik. Berbeda dengan Magnolia monocotyledons, bunga lilium memiliki 6 petaloid anggota perian diatur dalam 2 kali bergantian, mengelilingi 6 benang, sementara Syncarpus Gynoecium terdiri dari 3 karpels menyatu. Selanjutnya perian. Dalam beberapa bunga anggota perian mirip dalam penampilan, tetapi di banyak lain perian diferensiasi ke dalam sepal luar mengkonstruksi kaliks dan kelopak korola. Ada makna juga beberapa bunga biasanya diserbuki angin, di mana perian vestigial kaliks terdiri dari beberapa sepal yang hijau dan seperti daun, tetapi mesofil biasanya tidak berbeda menjadi palisade dan lapisan kenyap. Selain pelindung mereka dalam menginvestasikan kuncup bunga yang belum dibuka, sepal kadang-kadang berwarna cerah dan menarik penyerbuk, sementara di tanaman Taraxacum papus berbulu dari setiap floret membantu penyebaran angin dari banyak buah kecil. Selanjutnya pemupukan. Ketika biji-bijian serbuk sari yang kompatibel disimpan di stigma tabung serbuk sari tumbuh melalui salah satu pori-pori perkecambahan dalam biji-bijian serbuk sari dinding, di sini ekstrain kurang berkembang. Sitoplasma dan inti bermigrasi ke tabung serbuk sari yang setelah menembus stigma tumbuh ke bawah di jaringan transmisi stilar. Di anter, inti generatif dari biji-bijian serbuk sari mungkin sudah dibagi menjadi 2 nuklei sperma. Jika tidak, hal ini terjadi dalam tabung serbuk sari. Inti dan sitoplasma berkonsentrasi di ujung serbuk sari memajang tabung. Tabung serbuk sari sering menembus kantong embrio melalui mikrofil, tetapi dalam kasus yang jarang terjadi dapat secara langsung menembus integumen. Setelah masuk ke kantong embrio telah diperoleh, bentuk pori-pori di dekat ujung tabung serbuk sari dan sperma dibebaskan. Satu inti sperma menyatu dengan telur nuklea, dan yang lainnya membuahi yang terpusat polar nukleid. Di sebagian besar berbunga, menanam sitoplasma di sekitar sperma nukleid tidak ditransmisikan pada pembuahan, dan oleh karena itu warisan kloroplas dan organel lainnya adalah umumnya melalui garis betina. Selanjutnya, bukunya ditulis oleh Richard Chang, Sheila Leon Sobaski, dan Robert Weiss pada tahun 2018, yakni dengan materi bunga dan struktur reproduksi jantan. Bunga dapat diperlukan sebagai pucuk yang sangat pendek yang dimodifikasi untuk reproduksi seksual dalam angiospermae. Ini adalah sistem karakteristik organ reproduksi di mana 2 proses dasar reproduksi seksual, meiosis dan fusi gamet jantan dan betina terjadi, sehingga menghasilkan generasi baru yakni embrio. Bagian bunga yang steril misalnya sepal dan kelopak serta benang sari pada struktur jantan dan terkadang putik pada struktur betina homolog dengan daun. Pokok bahasan pertama, bunga memiliki bagian yang diatur dalam lingkaran, bervariasi di dalam dan di antara spesies dan didukung oleh wadah. Bunga memiliki bagian yang diatur dalam lingkaran yang bervariasi di dalam dan di antara spesies dan didukung oleh wadah. Bagian bunga termasuk sepal, kelopak, benang sari, dan karpel dengan masing-masing spesies memiliki komponen bunga tertentu yang bervariasi dalam jumlah setiap jenis dari 0 hingga banyak. Dapat dilihat pada gambar 17.1a, bunga edicot yang dikonseptualisasikan. Bunga itu duduk di atas wadah perian termasuk sepal dan kelopak bunga. Androecium adalah jumlah dari semua benang sari yang masing-masing terdiri dari filamen yang ditutup dengan kepala sari. Produksi sel serbuk sari terjadi dalam antera. Gynoecium adalah hasil penjumlahan dari semua putik yang terbentuk dari kepala putik, stigma, dan ovarium. Akhirnya, ovarium dikelilingi oleh dinding ovarium dan ovula berisi telur individu yang menjorok ke dalam ruang dalam yang disebut loculus. Pada gambar 17.1f dapat kita lihat penampang bunga yang sempurna dari Lilium sp. Bunga ini dibelah pada tingkat yang menunjukkan 6 tepal atau 3 sepal ditambah 3 kelopak, 6 kepala sari, dan 1 putik dengan 3 lokula. Setiap lokulus di putik memiliki 2 bakal biji. Kita lanjut ke pokok bahasan 17.2, di mana perkembangan bunga dimulai dengan peningkatan pembelahan sel di meristem apikal dan organ awal dalam urutan akropetal. Perkembangan dari luar ke dalam dicatat tidak hanya pada masing-masing bunga tetapi juga berlanjut ke perbungaan. Pada gambar 17.2a ditunjukkan diagram yang menunjukkan tahap inisiasi dan perkembangan awal perbungaan kepala seperti yang terdapat dalam
Calendula officinalis. Seluruh perbungaan yang berkembang akan dibungkus dengan braks hijau untuk melindungi primordia bunga, ditandai dengan benjolan orange di permukaan kepala yang sedang berkembang. Kedua anak panah menunjukkan arah inisiasi primordia bunga dengan bunga termuda di tengah kepala, dengan pematangan berlawanan arah. Pada gambar 17.2, kita dapat melihat scanning elektron mikrograf pola inisiasi bunga dan perkembangan awal perbungaan kepala dari Anacilus homogamos. Kita lanjut pada pokok bahasan 17.3, yakni struktur reproduksi jantan menimbulkan serbuk sari di dalam antera. Benang sari termasuk filamen dengan antera terpasang yang mengandung butiran serbuk sari. Pada gambar 17.3a dapat kita lihat bunga bakung Lilium sp, bunga dengan corak menonjol dan benang sari pendek berlambang kepala sari. Kepala sari telah mengelupas untuk melepaskan butiran serbuk sari berpigmen orange merah sehingga kepala sari tampak mengembang. Kemudian pada gambar 17.3b dapat kita lihat penampang melalui bagian atas kuncup bunga gooseberry atau Ribes americanum memperlihatkan kelopak keluar, bagian tengah dan 5 kepala sari masing-masing dengan 4 kantung serbuk sari atau mikrosporangia yang mengandung butiran serbuk sari. Setiap antera memiliki ikat dan bundel vaskular. Kita lanjut ke pokok bahasan 17.4, di mana pembentukan butir serbuk sari dimulai dengan mikrosporogenesis diikuti oleh mikrogametogenesis. Meosit mengalami meiosis yang mengarah ke pembentukan 4 mikrospora haploid selama mikrosporogenesis. Mikrogametogenesis menghasilkan butiran serbuk sari multiseluler yang merupakan mikrogametofit, juga dikenal sebagai gametofit jantan. Kemudian mikrosporogenesis adalah formasi dari mikrospor mother cells. Proses mikrosporogenesis dapat dibagi menjadi 5 fase, dapat kita lihat nantinya pada gambar 17.4a, mengarah ke pembentukan haploid mikrospora. Fase pertama dimulai dengan diferensiasi jaringan sporogenous kompak dengan dinding selulosa tipis dan banyak koneksi plasmodesmata antara sel induk mikrospora. Pada fase kedua, setiap sel induk mikrospora diisolasi oleh dinding kalosik di mana plasmodesmata menjadi diblokir. Fase ketiga ditandai dengan pembentukan tetrads 4 mikrospora haploid muda yang terbungkus dalam dinding kalosik. Fase keempat dikenali dengan pelarutan kalosa dan pelepasan mikrospora dari tetrad. Fase kelima ditandai dengan vakuolasi dan pembesaran mikrospora dengan selesainya di posisi eksin dan perkembangan dinding serbuk sari. Nah, pada gambar 17.4a dapat kita lihat perkembangan mikrospora terjadi dalam 5 fase. Angka-angka dalam ilustrasi sesuai dengan setiap fase yang telah dijelaskan sebelumnya. Kita beralih ke pokok bahasan 17.5, di mana struktur dinding sel butir serbuk sari berubah selama perkembangan dari mikrospora menjadi makrogametofit, dan kalosa diendapkan kemudian sporopolenin dan perekat. Lapisan tipis primexin terbentuk di sekitar permukaan luar plasma lemma spora diikuti oleh pengendapan sporopolenin membentuk eksin bersama dengan perekat. Dapat kita lihat pada gambar 17.5b sampai E. Rangkaian mikrograf elektron ini menangkap inisiasi eksin di campion putih Linis alba. Pokok bahasan 17.6, di mana sifat fisik serbuk sari spesifik dalam takson. Karena sifat reproduksi sel-sel di dalam serbuk sari, struktur dan fungsi sel-sel ini sangat berbeda dalam struktur dan fungsi dari bagian tubuh tumbuhan lainnya. Permukaan eksina sering berbeda di antara taksa, dan dengan demikian, butiran serbuk sari dapat membantu dalam mengidentifikasi komunitas tumbuhan masa lalu bahkan purba berdasarkan sampel serbuk sari dari es, tanah, dan atau dasar danau. Dapat kita lihat pada gambar 17.6 A sampai F. Memindai mikroskop elektron serbuk sari dari 6 spesies, dari kiri atas ke kanan bawah. Serbuk sari dari sebuah bouquet, kemudian B. Spurge Jepang, J. Jack Frost, D. Pinus putih, dan E. Catalpa, dan F. Coneflower ungu pucat. Semua spesies ini ditampilkan diserbuki oleh serangga kecuali serangga pada Pinus putih. Kita beralih pada pokok bahasan 17.7, di mana penyerbukan serbuk sari, perkecambahan, dan pertumbuhan tabung serbuk sari mendahului pembuahan ganda. Karakteristik permukaan butir serbuk sari dioptimalkan
untuk memastikan penyebaran serbuk sari. Proses rumit interaksi dan pengenalan serbuk sari atau stigma digunakan untuk memastikan bahwa serbuk sari yang tepat akan berkecambah pada stigma yang benar pada waktu yang tepat. Perkecambahan butir serbuk sari diikuti oleh pertumbuhan tabung serbuk sari melalui gaya yang diarahkan oleh nukleus vegetatif ke ovarium untuk menghantarkan kedua sel sperma. Dapat kita lihat pada gambar 17.7a, di mana representasi diagram dari perkecambahan serbuk sari diikuti dengan mitosis sel generatif. Setelah tiba di permukaan stigmatik putik, butiran serbuk sari yang tidak aktif menempel pada papila, menyerap air rehidrasi, dan membengkak. Perkecambahan butir serbuk sari terjadi dengan munculnya tabung serbuk sari melalui salah satu lubang. Pokok bahasan 17.8. Pertumbuhan tabung serbuk sari terbatas pada daerah ujung. Retikulum endoplasma, diktiosom, dan mitokondria di dalam tabung serbuk sari memfasilitasi pertumbuhan tabung serbuk sari melalui vesikel di meristem apikal dari sel tabung. Sel-sel sinergit memancarkan sinyal kimia yang mengarahkan pertumbuhan tabung serbuk sari dari tabung serbuk sari ke dan melalui mikrofil. Tabung serbuk sari melepaskan dua sel sperma dan mengikuti pembuahan ganda. Dapat kita lihat pada gambar 17.7 E sampai G, pemindaian mikrograf elektron yang menunjukkan pemandangan lubang serbuk sari di champion putih atau Lignis alba. Pokok bahasan 17.9. Serbuk sari adalah kontributor utama alergi musiman. Serbuk sari adalah penyumbang utama alergi musiman. Hay fever adalah penyebab alergi musiman karena serbuk sari anemophilus bereaksi pada manusia yang peka. Dapat kita lihat pada gambar 17.9 yakni racquet atau Ambrosia sp. Serbuk sari adalah kutukan khusus penderita alergi. Selanjutnya, materi masih sama dari buku Richard Chang, Sheila Leon Sobaski, and Robert Weiss, yakni tentang struktur reproduksi betina dan embriogenesis. Pembentukan benih baru melalui reproduksi seksual terjadi di dalam ovarium bunga dalam serangkaian langkah berturut-turut, mulai dari pertumbuhan dan perkembangan bakal biji hingga pembentukan embrio yang matang sepenuhnya di dalam benih. Struktur bunga betina biasanya dirancang untuk memungkinkan proses pembuahan, melindungi embrio yang sedang berkembang, dan untuk menyediakan penyebaran spesies ke lingkungan geografis baru yang sesuai. Semua bagian bunga dianggap daun yang dimodifikasi secara evolusioner. Lingkaran bunga yang paling dalam biasanya terdiri dari bagian bunga betina. Putik atau karpel memiliki stigma terminal gaya memanjang dan ovarium basal yang pada gilirannya menampung sel telur, sel sentral, dan sel terkait dalam ovula tertutup. Dapat kita lihat pada gambar 18.1, struktur bunga yang menunjukkan karpel atau putik yang mengandung ovula opukarpus. Ovarium diklasifikasikan berdasarkan posisinya di dalam bunga dan mungkin mengandung nektar. 3 jenis ovarium dikenali menurut posisinya sehubungan dengan organ lateral bunga, superior, inferior, dan setengah inferior. Ovarium banyak monokotil mengandung septum nektar yang mewakili epidermis kelenjar. Gymnospermae sebagai lawan dari angiospermae umumnya dianggap memiliki biji telanjang. Ovula umumnya bertumpu pada batang atau struktur pipi yang berkumpul bersama untuk membentuk kerucut. Dapat kita lihat pada gambar 18.2a sampai C, di mana bunga betina dapat memiliki satu dari 3 jenis ovarium yang dilambangkan dengan letak ovarium relatif terhadap sepal atau kelopak. Ovula dapat diatur di dalam ovarium dengan berbagai cara. Partisi yang membagi ovarium menjadi lokula dibentuk oleh fusi lateral karpel di sepanjang marginnya dan plasenta terbentuk di sudut lokula. Mereka dapat diwakili oleh plasentasi basal, pusat bebas, dan marginal. Dapat kita lihat pada gambar 18.2i, ilustrasi ovula gymnospermae dan angiospermae. Di sini dapat melihat bagaimana ovula gymnospermae telanjang dan tidak tertutup oleh jaringan pelindung, sedangkan ovula angiospermae tertutup di dalam ovarium. Nah, megasporogenesis dimulai dengan diferensiasi sel induk megaspor dan diakhiri dengan pembentukan megagametofit kantung embrio. Perkembangan gametofit betina pada lilium, contoh yang umum digunakan, dimulai dengan mikrosporogenesis. Sebuah megasporosit tunggal menjalani meiosis untuk menghasilkan 4 inti megaspora haploid. Megagametogenesis mengikuti dan melibatkan fusi, mitosis, dan sitokinesis untuk menghasilkan kantung telur 7 sel dengan endosperm tetraploid. Kantung telur adalah gametofit betina dewasa. Dapat kita lihat pada gambar 18.3G, diagram bagian longitudinal smartwet atau polygonum
coriarium mengilustrasikan ovula ortotrop atau tegak segera sebelum pembuahan ganda. Gambar 18.3H sampai J, 3 orientasi ovula matang. Kemudian gambar 18.4A sampai C menjelaskan, dalam megasporogenesis sel induk megaspora diploid atau megasporosit mengalami meiosis untuk menghasilkan 4 megaspora haploid. Ilustrasi ini menggambarkan perubahan struktural dari ovula anatrop dari sedimen Carex XB pada 3 tahap perkembangan awal. Hanya satu ovula yang berkembang di ovarium. Tahap perkembangan yang sangat muda merupakan diferensiasi megasporosit. Kemudian menunjukkan bakal biji postmeiotik dengan 4 megaspora. Ovul diputar sedemikian rupa sehingga terletak di dekat plasenta, ciri khas ovula anatropis di mana plasenta berada di dasar ovarium. Penyerbukan diikuti dengan perkecambahan butir serbuk sari dan pertumbuhan tabung serbuk sari. Setelah transfer serbuk sari ke putik reseptif terjadi, pertumbuhan tabung serbuk sari terjadi dan mengirimkan dos sperma haploid ke alat sel telur. Dapat kita lihat pada gambar 18.4p di mana kantong embrio menggambarkan susunan sel yang sangat teratur yang merupakan karakteristik sebagian besar tumbuhan. Mikrofil ada di bagian bawah. Gambar 18.4r di mana diagram ringkasan skematis yang menggambarkan perkembangan ovula anatrop dari megasporosit ke megagametofit atau kantong embrio yang merupakan karakteristik sebagian besar tumbuhan. Selanjutnya, pembuahan ganda menghasilkan endosperma triploid dan zigot diploid. Satu sel sperma membuahi sel telur untuk menghasilkan zigot diploid dan sel sperma lainnya membuahi 2 inti kutub sel untuk menghasilkan endosperma. Dalam gambar 18.6a, ilustrasi khas dari proses pembuahan ganda. Tabung serbuk sari masuk melalui mikrofil dan salah satu sinergit mengeluarkan isinya. Kemudian inti sperma melintasi sinergit dan satu memfermentasi sel telur untuk membentuk zigot diploid. Inti sperma lainnya memasuki sel pusat di mana ia bergabung dengan 2 inti kutub untuk membentuk endosperma triploid. Pokok bahasan selanjutnya, fase postfertilisasi ke embrio mengarah pada pembentukan embrio dan suspensor bersel 8. Embrio bersel 8 didorong ke dalam endosperm melalui pertumbuhan suspensor linier. Gambar 18.7a sampai C memperlihatkan fase proembrio awal di dompet gembala atau kapsela bursa. Transisi awal embrio ke jantung mengarah pada spesifikasi rencana tubuh dasar dalam embrio. Pada tahap embrio bersel 16, sel-sel terluar embrio terbentuk dari divisi-divisi yang menghasilkan protoderm dan pada tahap globular, prokambium digambarkan. Sel suspensor bagian atas hipofisis membentuk tutup akar dan radikula. Pada gambar 18.8a sampai C, dapat kita lihat transisi tahap awal embrio ke globular dalam kapsela. Pokok bahasan selanjutnya, fase terakhir embriogenesis melibatkan ekspansi dan pematangan organ. Tumbuhan berbiji yang berkembang lebih evolusioner cenderung memiliki embrio yang lebih matang dan lebih besar dengan endosperma yang lebih sedikit. Pada gambar 18.9d, merupakan ringkasan embriogenesis dari zigot hingga embrio matang dalam angiosperma seperti kapsela atau Arabidopsis. Pola umum embriogenesis berbeda antara eudikotil dan monokotil. Pembelahan seluler pada monokotil tidak sama. Primordia daun berkembang lebih cepat pada monokotil dan satu kotiledon monokotil dimodifikasi menjadi skutelum. Pada gambar 18.10a dapat kita lihat perbandingan dikotil pada Arabidopsis thaliana dan monokotil pada Ziamais. Perkembangan embrio. Skala waktu perkembangan adalah beberapa hari setelah penyerbukan dan akan dipengaruhi oleh genetika dan lingkungan. Selanjutnya, pergantian generasi unik untuk tanaman. Tumbuhan memiliki fase haploid dari siklus hidupnya, gametofit dan fase diploid, kemudian sporofit. Pada gambar 18.10b dapat kita lihat perbandingan dikotil pada Arabidopsis thaliana dan monokotil pada Ziamais, pengembangan benih. Skala waktu perkembangan adalah beberapa hari setelah penyerbukan dan akan dipengaruhi oleh genetika dan lingkungan. Demikian hasil presentasi tentang struktur reproduksi tumbuhan. Atas kekurangan dan kesalahannya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.